Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Tani Keren semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, kembali lagi di channel Tani Keren. Dan kegiatan saya kali ini, saya sedang memanen buncis saya ini. Nah, saya punya tanaman buncis. Ini buncis lebat 3 Sobat Tani. Hari ini saya panenan yang ketiga. Dan hasilnya saya mendapatkan sekitar 7 karungan, sampai ujung sana itu sekitar hampir 7 karung. Ini sudah ketiga kalinya. Ini buncis lebat 3 Sobat Tani. Padahal ini tanaman kedua, bukan tanaman yang pertama. Ini lahan janda Sobat Tani ya. Tapi buncisnya masih seperti itu. Nah, seperti ini. Masih lebat seperti namanya lebat 3. Nah, hari ini sebelum saya menyelesaikan panennya, karena masih belum selesai, saya akan terlebih dahulu sharing pengalaman, sharing pengetahuan tentang tanaman, tentang bagaimana tips agar supaya kita bisa mempunyai tanaman yang bagus, yang super, perawatannya ringan tapi hasilnya super, produktivitasnya tinggi. Kemudian meskipun itu tanaman yang kedua atau lahan janda atau bekas. Kalau tanaman yang pertama bagus, masih masuk akal. Tapi kalau tanaman yang kedua masih tetap bagus, berarti itu masih jos. Nah, di sini saya akan bagikan ulasan, saya akan bagikan pengalaman saya bagaimana cara membuat tanaman itu bagus, kemudian awet tahan lama. Tetap bagus meskipun tanaman yang kedua. Tidak perlu diolah lagi tanahnya, tidak perlu kita mulai lagi, tapi cukup kita teruskan saja, tapi hasilnya produktivitasnya masih tinggi. Oke Sobat Tani, nah untuk cara yang pertama, tips yang pertama adalah otomatis lahannya. Kalau di sini lahannya saya bajak dulu, saya lembutkan dengan bajak, pakai bajaknya bajak cakar, pakai rotari. Kalau di sini pakai rotari agar supaya akar dari tanaman itu bisa merambat dengan bagus, dengan sempurna, baik itu akar yang kecil maupun akar yang besar, dia bisa merambat dengan sempurna karena tanahnya sangat gembur. Nah, seperti itu. Kalau untuk masalah pengolahan tanah itu tergantung dengan kondisi lahan. Kalau lahannya becek, sebaiknya pakai bajak yang sendok seperti itu, bukan yang cakar, bukan yang rotari. Tapi kalau yang lahannya kering, sebaiknya pakai yang rotari, yang lebih halus. Nah, seperti itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, nah ini yang paling penting Sobat Tani. Ini yang paling penting, tips agar supaya kita bisa mendapatkan tanaman, bisa mempunyai tanaman yang bagus dan tahan lama. Tipsnya yang kedua adalah gunakanlah pupuk kandang kotoran hewan asli, jangan yang campuran Sobat Tani ya. Ingat, gunakan pupuk kandang asli, jangan campuran sekam, campuran limbah kayu dan sebagainya, jangan. Tapi asli pupuk kandang. Kalau satu karung ini pupuk asli ya satu karung, jangan ada campuran sekamnya. Tapi kalau semua ada sekamnya, berarti tinggal 50-50 kotorannya, 50 sekamnya, rugi kita. Jadi harus yang asli, penuh asli pupuk kandang. Nah, terus untuk pupuk kandangnya, kalau saya menganjurkan gunakan pupuk kandang dari kotoran ayam Sobat Tani ya. Kenapa seperti itu? Karena kotoran ayam itu dia reaksinya sangat cepat. Dia reaksinya pada tanaman itu sangat cepat menyuburkan tanaman, sehingga ketika kita tanam tanaman baik itu cabai, tomat dan sebagainya, dia akan 1 minggu dia akan cepat kelihatan subur dan gemuk seperti itu. Ya mungkin ini selera, ada yang pakai lembu, ada pakai kotoran kambing dan sebagainya. Cuman kalau reaksi yang paling cepat itu adalah kotoran ayam. Kalau kotoran lembu itu agak lama. Nah, kalau semua pingin keduanya bagus, lebih bagus lagi, karena untuk sekarang dan untuk nantinya. Kalau sekarang itu kotoran ayamnya, kalau nanti tanpa harus mengolah tanah itu masih ada kotoran kambing atau kotoran lembunya. Nah, seperti itu.
Jadi usahakan tetap pakai kotoran asli, jangan ada campuran sobat tani. Seperti itu. Nah, nanti akan saya akan perlihatkan perbandingannya, mana yang pakai kotoran asli dan mana yang pakai campuran. Tanaman mana yang menggunakan pupuk kandang asli. Nah, seperti ini juga ini pakai pupuk kandang asli semuanya. Nah, nanti saya akan bandingkan, saya akan perlihatkan tanaman yang menggunakan pupuk tapi tidak asli, alias ada campuran sekamnya. Jadi tidak seperti ini nanti kelihatannya. Nah, itu dari saya, anjuran dari saya. Jadi gunakan pupuk kandang asli. Banyak teman-teman itu yang mengeluhkan bagaimana kalau menggunakan pupuk kimia, berapa dosisnya, apa yang bagus pupuk kimianya yang digunakan ketika proses mau tanam dan sebagainya. Apakah didasarkan atau cukup diletakkan atau dikocorkan, seperti itu. Banyak yang mengeluhkan seperti itu. Nah, kalau pengalaman pribadi saya, ini sekedar sharing saja. Ada yang cocok, ada yang tidak, ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, kalau saya, pengalaman yang sudah saya lakukan, saya pernah pakai pupuk asli, pakai pupuk tidak asli pernah, kemudian pakai pupuk kimia juga pernah. Nah, seperti yang sudah pernah saya lakukan, itu yang paling bagus saya menggunakan yang seperti ini. Saya menggunakan hanya pupuk kandang ayam saja, tidak ada pupuk kimia sama sekali. Selama perawatan, selama pertumbuhannya, selama kita merawat sebelum panen maksudnya. Nah, berbeda kalau sudah panen baru kita masukkan pupuk susulan. Nah, seperti itu. Kalau pupuk kimianya hanya sebatas sampingan, hanya sebatas disusulkan ketika waktu panen saja sobat tani. Jadi fungsinya pupuk kimia hanya untuk susulan, tidak untuk dasaran atau tidak untuk banyak-banyakan. Seperti itu. Oke, sobat tani semuanya sudah paham ya. Jadi agar supaya kita mempunyai tanaman yang bagus, gunakan pupuk kandang asli. Dan takarannya sangat banyak. Satu gulut ini sekitar 15 meter, itu satu karung. Nah, seperti ini satu karung. Itu akan menghasilkan tanaman yang super bagus dan awet tahan lama. Kedepannya kita akan ringan dalam proses perawatan. Kita tidak tergopoh-gopoh dengan penyakit dan sebagainya. Berbeda dengan kita menggunakan pupuk kimia. Kalau kita pakai pupuk kimia, maka kita akan kewalahan dengan penyakit ketika sudah menyerang. Ketika penyakit sudah menyerang, kalau kita terlalu banyak menggunakan pupuk kimia, maka dia akan sulit untuk dirawat sobat tani. Nah, seperti ini. Ini saya berikan contoh. Ini yang menggunakan pupuk asli dengan dosis yang cukup bagus. Buahnya juga bagus. Padahal ini sudah panen berkali-kali. Ini bukan buah perdana, tapi sudah buah ujung. Masih bagus. Tingginya pun juga tinggi. Setinggi ajirnya tomat, bahkan lebih. Sangat bagus. Oke, seperti itu tips dari saya. Gunakan pupuk kandang asli, perbanyak pupuk kandang, jangan terlalu menggunakan pupuk kimia. Kalau pupuk kimia hanya sebatas sampingan saja. Boleh menggunakan pupuk kimia, bagus, tapi jangan terlalu banyak, hanya cukup untuk sampingan atau tambahan sedikit saja. Dari saya ucapkan terima kasih. Nanti akan saya berikan perbandingan tanaman yang menggunakan pupuk tapi tidak asli dan banyak menggunakan pupuk kimia. Kembali lagi sobat tani keren semuanya. Nah, sekarang saya berada di sebuah kebun. Nah, ini saya tunjukkan satu tanaman yang seperti saya katakan tadi, dia tidak menggunakan pupuk secara semestinya, yaitu pupuk kandang asli, tetapi dia menggunakan pupuk kandang cuman campuran. Dia dicampur dengan sekam. Akhirnya
tanamannya menjadi seperti ini sobat tani. Jadi dia tidak setinggi ajir tomat. Kalau yang tadi kan tinggi sekali sampai jutul, sampai di atasnya ajir tomat yang 2 meter itu. Nah ini bahkan tidak ada 2 meter, ini sekitar 1,5 saja dia tidak sampai. Nah ini hasil dari kalau kita mau tanam tapi tidak menggunakan pupuk kandang yang asli. Terus kemudian juga takarannya juga sedikit sobat tani. Jadi saya sarankan kalau sama sobat tani semuanya ingin memulai tanam, gunakanlah pupuk kandang asli, baik itu ayam ataupun lembu, kambing dan sebagainya. Tapi anjuran saya gunakanlah yang pertama itu ayam, pupuk kandang ayam. Kalau cuma disadur dengan pupuk kambing, pupuk sapi dan sebagainya terserah, nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah pupuk kandang ayam yang fungsinya untuk mempercepat pertumbuhannya, karena reaksi dari pupuk ayam itu sangat cepat sekali. Kalau masalah zatnya saya tidak tahu karena saya bukan jurusan biologi ya, saya cuma petani, jadi cuma tahunya dari pengalaman, dari pengetahuan saya setelah saya melakukan. Nah, seperti itu. Jadi jika ingin memulai tanam, awal tanam, gunakanlah pupuk kandang yang asli, kemudian dengan dosis yang tebal, yang banyak. 1 gulut itu atau mungkin paling banyak dua gulutan ukuran 15 meteran. Nah itu 1 karung pupuk, atau bisa 1 gulut 1 karung, itu malah lebih jos seperti ini kan. Jadi saran saya seperti itu, tips dari saya, sehingga tanaman kita baik itu yang perdana maupun yang kedua masih tetap bagus, masih tetap mantap. Buahnya juga besar-besar dan subur, dia tahan terhadap penyakit. Tidak perlu menggunakan pupuk kimia, tidak usah menggunakan pupuk kimia, nggak usah dasaran pupuk kimia. Cukup pupuk kimia sebagai sampingan, ketika sudah panen baru kita masukkan pupuk kimia, seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat sobat tani. Dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.